Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bapak ucapkan selamat kepada siswa-siswi baru yang sudah diterima menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Kending. Hari ini kita akan membahas tentang belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Sebelum kita membahas tentang belajar efektif, pertama kita harus paham terlebih dahulu apa itu definisi dari belajar. Ada yang tahu? Belajar, kalau sudah paham kan dengan kata belajar, tapi artinya belum pasti tahu kan? Oke. Definisi belajar adalah upaya dan berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Paham? Kegiatan belajar bisa dilakukan di mana saja, misalnya di sekolah seperti biasa belajar di sekolah, belajar di rumah seperti saat ini kalian belajar di rumah menggunakan metode daring, di tempat lain seperti di musola kalau sore hari kalian belajar ilmu agama, belajar membaca Al-Quran, mengaji, di laboratorium belajar tentang ilmu pengetahuan alam, di taman, dan lain-lainnya. Mengapa kita perlu belajar? Apa sih pentingnya belajar itu? Coba kita ingat kembali saat kalian masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Dulu kalian kalian mungkin kesulitan mengucap huruf R. Namun seiring waktu berjalan, karena kalian belajar mengucapkan kalimat itu, lama-lama kita juga kalian mampu menghafalkannya dengan baik hingga sekarang bisa membentuk sebuah kalimat. Nah, itulah perubahan yang terjadi pada diri kita saat kita belajar berbicara. Kita semua akan dikatakan belajar apabila sudah mengalami perubahan dari yang belum tahu menjadi tahu, belum mengerti menjadi paham, dan belum bisa menjadi bisa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melakukan berbagai aktivitas demi mencapai suatu tujuan tertentu. Kita melakukannya tentu banyak hal yang belum bisa kita ketahui bagaimana cara maupun penyelesaiannya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai masalah. Nah, pernah nggak kalian memecahkan masalah? Misalnya, dulu pada saat kalian masih kecil, kalian ingin mengendarai sepeda. Apa yang kalian lakukan? Ya, minta bantuan orang tua untuk belajar. Dituntun oleh orang tua. Berikutnya kalian coba naik sepeda sendiri, alhasil apa? Terjatuh. Ya, terjatuh. Tapi kalian setelah terjatuh, kalian tetap akan naik sepeda terus sehingga kalian terus belajar supaya bisa menjadi lancar dan bisa goes dengan baik. Sekarang ke tahap persiapan. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pembelajaran efektif dari rumah? Yang pertama, ingat ini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu adalah kalian harus mempersiapkan gadget ataupun smartphone ya, smartphone yang kalian miliki yang berbasis Android ataupun iOS. Jika kalian memiliki gadget yang lain berupa laptop, itu juga bisa digunakan. Yang kedua yaitu adalah kalian bisa terkonek ke WiFi ataupun memiliki paket data. Karena pembelajaran daring ini sangat membutuhkan data. Syarat utamanya adalah kalian memiliki paket data atau WiFi. Yang berikutnya adalah kalian mempersiapkan buku dan alat tulis yang akan kalian gunakan untuk menulis tugas ataupun poin-poin penting dari penjelasan guru yang disampaikan. Berikutnya tidak lupa lagi adalah tempat dan posisi belajar kalian. Kalian harus memilih tempat yang enak untuk belajar. Bisa di kamar, bisa di ruang tamu, di teras depan, di taman, ataupun di tempat lain yang kalian merasa nyaman dalam belajar. Bagaimana dengan posisi belajarnya? Posisi belajarnya kalian bisa memilih posisi belajar yang menurut kalian paling nyaman belajar. Ini adalah beberapa contoh posisi belajar. Ada yang duduk dan sambil telentang, sambil duduk bersila,
apapun yang menurut kalian nyaman dalam belajar. Namun ada beberapa yang harus dihindari posisi belajar. Posisi belajar seperti ini. Nah nih, posisi belajar rebahan. Kenapa? Karena posisi rebahan akan mengarahkan kalian pada posisi yang berikutnya, yaitu tidur. Jadi kalian akan kurang konsentrasi ketika belajar kalau kalian sudah rebahan dan berbawa tidur. Jika semua sudah terpenuhi, maka saatnya memulai kegiatan pembelajaran. Untuk memulai kegiatan pembelajaran ada beberapa poin yang harus kalian ingat. Ini ada 5 poin. Yang pertama adalah kalian harus mengecek, sering-sering cek WhatsApp grup kelas kalian, karena guru akan membagikan tugas ataupun materi pembelajaran melalui WhatsApp grup. Entah itu berupa tugas secara luring di luar jaringan, tugas secara daring, ataupun nanti kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Semua diumumkan melalui WhatsApp grup kelas kalian. Yang kedua adalah tepat waktu. Kalian harus tepat waktu jika ada pembelajaran secara daring, terutama yang live ya, streaming, misalnya seperti kemarin Google Meet, terus mungkin nanti ada YouTube Live yang akan diperhatikan oleh beberapa guru. Jadi kalian harus tepat waktu. Jadi misalnya hari ini pelajarannya dimulai jam 8, kalian harus standby sudah jam 8 siap dengan persiapan tadi yang sudah disebutkan. Jadi semua harus siap, tidak boleh terlambat. Oh ya, tepat waktu juga untuk pengumpulan tugas yang sudah ditentukan oleh guru. Kalian kan sudah dibagikan waktu pengumpulan tugas yang akan diantarkan secara luring, luar jaringan, atau secara offline. Berikutnya, kegiatan pembelajaran yang ketiga adalah kalian mendengarkan ataupun menyimak pembelajaran dari guru yang sudah dibagikan kepada kalian. Ingat, harus tetap konsentrasi meskipun kalian belajar dari rumah, tetap harus memperhatikan, tetap harus menyimak supaya kalian tidak ketinggalan pembelajarannya. Oke, jika ada kesalahan, sesuatu yang tidak kalian mengerti, kalian bisa meminta bantuan dari orang tua kalian. Kalian bisa meminta dampingan. Orang tua mendampingi kalian dalam proses belajar sehingga kalian bisa lebih mengerti materi. Dampingan orang tua sangat penting. Jika kalian tidak tahu apa yang diterangkan, kalian bisa bertanya ke orang tua kalian ataupun tetangga, kakak, adik, nenek, semuanya. Nah, misalnya kalian ada kesulitan dalam materinya dan orang tua kalian juga merasa kesulitan untuk memahami materi tersebut, kalian bisa menghubungi guru kalian melalui WA group ataupun japri langsung, jalur pribadi di WhatsApp langsung. Guru yang memberikan tugas ataupun memberikan materi tersebut. Itu adalah poin-poin kegiatan belajar dari rumah. Nah, ini ada beberapa. Berikutnya ini adalah instrumen ataupun aplikasi yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalian pembelajarannya itu menggunakan aplikasi-aplikasi berikut ini. Yang pertama itu adalah video secara offline yang dibagikan ke dalam grup kelas kalian, grup WA. Berikutnya melalui YouTube. Nah, pembelajaran melalui YouTube ini nanti akan dibagikan linknya, jadi kalian bisa membuka link tersebut untuk kegiatan pembelajaran. Berikutnya menggunakan Google Classroom. Bapak yakin beberapa dari kalian masih asing dengan Google Classroom. Bapak harap kalian mencari informasi bisa melalui YouTube, orang tua, kakak adik, menanyakan apa itu Google Classroom. Oke, sekian materi MPLS untuk kegiatan belajar efektif di rumah. Ingat,
Jaga kebersihan diri dan kesehatan dan patuhi selalu protokol kesehatan. Selamat belajar dan selamat datang di keluarga besar SMP Negeri 1 Kending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.